Ya, sekarang saya bisa ketawa, tapi waktu itu nangis ya teman-teman ya. Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Seswandi Waluyo ya. Kali ini saya akan bercerita ke teman-teman tentang pengalaman saya di dunia forex market ya teman-teman. Saya itu dulu kuliah di Yogyakarta teman-teman ya. Sebagai fresh graduate tentu saja pengen dapat pekerjaan yang layak, yang bagus ya, yang sesuai dengan apa yang saya mau itu ya. Jadi waktu itu saya melamar pekerjaan hingga akhirnya dipanggil lah dari melamar kerja itu dari Jogja untuk datang ke Jakarta ya. Tentu saya yang biasa di Jogja dapat panggilan di Jakarta itu sesuatu yang wow banget gitu. Apalagi waktu itu panggilan kerjanya itu datang dari gedung Bursa Efek Jakarta lantai 29. Wow. Ya waktu terjadi di tahun 2005 teman-teman. Ya mungkin buat sebagian orang biasa aja itu ya, tapi buat saya itu sesuatu yang wah banget dan keren banget gitu loh. Seorang Seswandi ya, yang tadinya nggak dikenal siapa-siapa, dapat panggilan kerja di gedung Bursa Efek Jakarta. Wow, keren. Dan teman-teman perlu ketahui bahwa saya adalah teknik kimia S1 ya. S1 teknik kimia. Oke, singkat cerita saya sampai di Jakarta teman-teman ya. Saya nggak tahu perusahaan itu perusahaan bergerak di bidang apa atau gimana. Pokoknya saya dapat panggilan kerja aja, pokoknya datang. Dan waktu itu mungkin masih minim informasi ya. Tahun 2005 itu internet memang sudah ada. Saya juga ngelamarnya udah online, tetapi ya tidak selengkap sekarang gitu. Nah, saat saya interview, wow, tuh lihat gedungnya keren banget ya teman-teman ya. Dan wah banget ketika masuk kantornya juga keren. Lihat orang-orang di dalamnya juga berjas dan berdasi ya. Ceweknya juga, waduh, modis-modis ya, keren-keren ya. Idealis banget lah untuk sebuah tempat bekerja. Ya, akhirnya saya juga ada satu motivasi untuk bisa diterima di situ. Nah, singkat kerja sih, wawancara saya bilang, ya kalau kamu pengen kerja di sini ada trainingnya 3 hari ya, nanti setelah itu akan diputuskan apakah kamu akan diterima atau tidak. Ya udah, akhirnya saya ikut trainingnya di situ 3 hari ya di perusahaan itu. Dan ternyata hari pertama itu di training tentang product knowledge dulu, yaitu tentang falas, perdagangan mata uang ya. Buat saya sangat betul-betul asing ya, sangat asing sekali karena saya nggak pernah tahu sama sekali. Saya juga SMA-nya SMA kimia, kuliahnya teknik kimia, tapi belajarnya tentang falas ya teman-teman. Tapi saya sangat excited sekali waktu itu, waktu masa ngikutin selama ikut training, karena yang mentoring saya waktu itu, kelas saya waktu itu adalah seorang expat dari Malaysia ya. Nah itu kan saya merasa wah ini perusahaan memang keren ya, apalagi kan orang Indonesia rata-rata kalau lihat orang luar itu udah keren aja dulu, orang luar kerja di Indonesia itu udah keren aja dulu. Nah itu yang pertama, belajar hari pertama, kemudian hari kedua itu udah mulai masuk technical analysis ya, yang sekarang tentang technical analysis lah, dan sedikit tentang product knowledge yang lebih dalam tentang perdagangan berjangka. Nah di hari ketiga itu belajar tentang sedikit money management, dan akhirnya saya dipanggil sama yang penginterview saya sebelumnya ya. Jadi kalau ingin diterima di situ tuh harus namanya margin in ya. Margin in $10.000 atau kurang lebih ya 100 juta ya waktu itu. Wow, saya aslinya dari desa ya teman-teman ya, nggak mungkin juga punya uang sebanyak itu. Cuman selama training itu kita kan selalu dicekokin namanya untung. Otomatis saya juga kepikiran, wah kalau saya punya uang segitu maka saya bisa dapetin uang hariannya itu sehari itu sekian dolar gitu ya. Udah kecuci nih otak nih ya. Ya akhirnya ya saya singkat ya, sebenarnya ceritanya panjang nih ya.
saya ada uang tapi nggak nyampe 10.000. Saya punyanya 7.000. Saya konsultasi sama mentor saya, gimana saya punya uang 7.000, bisa apa enggak? Apa jawabannya? Bisa untuk transaksi. Wow, saya salah seorang paling yang hebat ya waktu itu, kerja di gedung bertingkat ya, kerjanya pakai jas, pakai dasi, dan berhubungan dengan uang ya. Ini saya cerita kejadian tahun 2005 ya, jangan dibayangin yang sekarang ya. Sekarang tentu itu sudah hal yang biasa, tapi kalau zaman dulu itu luar biasa sekali. Nah, ketika saya masukin uang 7.000, diajari trading memang ya, didampingi, dan apa yang terjadi teman-teman, dalam waktu tempo 2 minggu uang saya yang 7.000, Anda tahu jadi berapa? Jadi 0 ya, jadi 0. Saya kalah dalam trading. Saya kehilangan uang saya seluruhnya di trading. 7.000 waktu itu banyak ya teman-teman ya, banyak sekali. Bahkan jika seandainya kaca di lantai 29 itu bisa dibuka, mungkin saja saya sudah buka jendela dan lompat ke bawah. Ya, sekarang saya bisa ketawa, tapi waktu itu nangis ya teman-teman. Dapetin uang itu susah. Dikit-dikit kita kumpulin. Ketika masuk forex, sekejap hilang. 2 minggu aja hilang. Wah, ingin sampai sekarang pun masih nyesek gitu ya. Dari situlah saya jatuh sampai ke titik nadir yang paling rendah ya. Mungkin buat teman-teman uang segitu nggak seberapa ya, atau mungkin merasa saya lebih kehilangan lebih banyak. Tapi buat saya itu uang banyak sekali gitu. Buat saya ya, buat saya itu banyak sekali. Dan itu Anda tahu, itu uang adalah uang patungan. Bagaimana muka saya dengan teman-teman saya ya, yang patungan itu mau taruh di mana? Yang tadinya temenan itu otomatis bubar temenannya. Beban mentalnya, rasa bersalahnya menahun teman-teman, selesai. Mungkin sampai sekarang teman saya yang ajak patungan itu masih belum mau ngobrol sama saya ya. Karena memang uang itu memang ternyata nggak ada teman gitu. Ketika ada uang ya kita berteman. Ketika uangnya hilang gara-gara saya dimusuhi gitu ya, saya dimusuhi, dan saya juga merasa bersalahnya sangat tinggi. Itu perjalanan saya pertama kali kenal dunia forex. Langsung hilang 7.000 US dollar. Teman-teman, kenapa saya bisa kehilangan uang itu? Ya, sebenarnya simpel, karena saya tidak tahu ilmunya. Ilmu saya itu hanya mungkin cetek banget ya, cetek banget, dan udah langsung masuk. Dan dulu satuannya bukan lot, satuannya adalah round. Bayangkan uang 7.000 satuannya round. 1 round itu sama dengan 2 lot. Ketahanan dananya Anda bisa bayangkan ya, kecil sekali. Dan saya berani gitu. Berani itu karena nggak tahu. Kalau saya tahu ilmunya, tentu saya nggak akan lanjutkan itu transaksi. Tentu saya akan tarik duit saya ya. Tapi karena kekurang pengetahuan, kekurang tahuan, mendapatkan satu informasi hanya satu arah saja, hingga akhirnya saya kehilangan uang ya, karena kurang ilmu. Jadi nanti kalau teman-teman ada yang menawarkan forex atau menawarkan apapun yang sekarang ya, yang lagi tren adalah robot trading, pelajari dulu, semuanya pelajari dulu. Jangan diterima mentah-mentah untungnya saja, jangan diterima untungnya, tapi juga harus kita pikirkan bagaimana mekanismenya itu berjalan gitu. Oke, teman-teman, dari cerita saya tadi ya, ini saya curhat ya, nggak apa-apa ya, sedikit curhat ya. Itu menjadi pelajaran yang penting buat saya, dan itu totally merubah kehidupan saya
180 derajat, karena saya hanya uang itu hanya itu satu-satunya, hanya itu tabungan saya, ya. Dan saya mempunyai teman-teman baik waktu itu, hingga akhirnya saya nggak punya teman-teman baik lagi, hilang semuanya. Nah, pelajarannya adalah dari sini teman-teman bisa belajar, jangan mudah percaya dengan sesuatu yang menggiurkan, karena sesuatu yang indah, sesuatu yang enak itu dibaliknya ada juga kepahitan, ya. Selalu sebenarnya hidup itu selalu berpasangan. Kalau sekarang dikasih yang indah-indah, tapi pasti nanti juga ada kebalikannya. Jadi kita harus pandai-pandai mengontrol diri, dan segala sesuatunya itu Anda harus tahu terlebih dahulu, pelajari terlebih dahulu, tahu ilmunya dulu, teman-teman. Tahu ilmunya dulu itu penting, apalagi ini berhubungan dengan uang. Kalau Anda nggak tahu, coba cari mentor yang betul-betul bisa membimbing dan mendidik kita untuk benar berinvestasi, atau kita melakukan bisnis apapun, itu pastikan dengan benar dan buat namanya marketing plan, ya, atau marketing plan atau studi case, atau Anda melakukan namanya SWOT, ya, apapun itu namanya, Anda pelajarin dulu, jangan langsung. Teman-teman, itu sekilas pengenalan saya dengan Forex. Nanti akan saya lanjutkan dengan cerita saya selanjutnya, pengalaman-pengalaman saya selanjutnya di dunia Forex dari tahun 2005 sampai sekarang, ya. Oke, tetap stay tune. Kalau teman-teman pengen tahu cerita-cerita saya selanjutnya tentang dunia Forex, silahkan subscribe, karena saya akan banyak berbagi di sini, terutama di bidang Forex Exchange atau Forex. Oke, buat teman-teman yang mungkin mempunyai pengalaman atau cerita yang sama dengan saya, boleh juga komen. Yang nggak suka juga boleh juga komen, ya. Yang siapapun Anda, apapun profesi Anda saat ini di masa PPKM seperti ini, ya, saham Forex cryptocurrency adalah sebuah pilihan untuk menambah sumber income Anda. Karena kalau Anda tahu ilmunya, tahu caranya, trading ini bisa untuk living. Trading for living bukan sesuatu hal yang tidak mungkin saja. Oke teman-teman, itu perkenalan saya dari saya, dan selalu subscribe, dan sekali lagi subscribe channel ini, ya, biar saya tetap semangat berceritanya pengalaman-pengalaman saya, ya, karena saya yakin sekali teman-teman yang ada di dunia Forex saat ini juga penuh dengan lika-liku, ya, ada manisnya, ada pahitnya, cuman banyak cerita-cerita pahit yang tidak terungkap, atau mungkin juga cerita-cerita manis yang tidak terungkap. Oke teman-teman, salam kenal dari saya, happy trading, dan salam dominasi. Wassalam.